Halo, selamat siang kakak-kakak semua. Siang Kak. Oke kak, saya tadi sudah chat di WA grup kita di kelas 6. Nggak bisa cepat masuk nih teman-teman yang lain. Di sini sudah ada kita bersepuluh nih ya, berarti hanya baru 9 peserta yang masuk, 10 orang belum. Oke kakak-kakak, sebelum saya masuk ke materi modul kuatkan pemahaman modul 1.3 pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Saya ingin mengingatkan ada beberapa kakak-kakak dicek kembali di modul-modul sebelumnya ada beberapa tugas yang missing atau belum dikumpulkan Kak. Karena nanti untuk kelulusan peserta ini akumulasi dari semua tugas yang sudah Kakak kumpulkan. Jadi kalau ada yang kosong sampai satu, dua, apalagi sampai lebih dari dua tugasnya, bisa dipastikan nanti nilainya pasti akan di bawah standar dan tidak lulus sebagai peserta. Nah, di sini kakak-kakak nanti seperti yang saya jelaskan di awal akan menjadi fasilitator diseminasi seperti saya ini nanti kakak yang lulus dalam pelatihan PKG PJOK Banten ini akan mendiseminasikan di guru-guru PJOK di Banten. Prosesnya sama seperti saya ini Kak, nanti Kakak akan melakukan diseminasi baik secara daring maupun luring. Harapan saya secara pribadi dan harapan dari program ini, kakak-kakak yang lulus menjadi fasilitator diseminasi dapat membagikan atau memfasilitasi praktik-praktik baik sesuai paradigma yang ada dalam setiap modul di PKG PJOK ini Kak. Jadi harapan saya nanti dicek ulang atau saling mengingatkan di grup. Mungkin kakak-kakak juga punya grup sendiri ya, yang isinya peserta saja mungkin ini. Jadi bisa saling mengingatkan sesuai dengan lini masa kegiatan yang sudah dibagikan kemarin. Strateginya terserah kakak-kakak bisa di print di. Namun harapan saya semua peserta yang ada di sini 19 orang kakak-kakak di sini dah lulus semua Kak ya. Jadi bantuannya untuk saling mengingatkan tugas apa saja sih yang belum dikumpulkan untuk besok apa yang harus dikerjakan. Jadi komunikasi kita lebih aktif. Tidak ada kompetisi di sini kakak-kakak. Saya berharap semuanya mendapatkan pengetahuan dan pemahaman terkait konsep inti dari PKG PJOK ini sehingga kakak-kakak nanti sudah siap ketika menjadi fasilitator diseminasi. Siap Kak ya? Komunikasi dengan teman-teman yang lain? Oke, biar Ya, sama-sama masuk, sama-sama lulus semua ini ya. Jadi sama-sama bertugas nanti sebagai fasilitator di Banten. Oke Kak, sambil menunggu kita mulai saja. Di sini saya akan share screen dulu. Sudah muncul Kak, apa belum? Sudah ya.
Nah, modul 1.3 yang akan kita bahas hari ini adalah berpusat pada peserta didik. Ini kesepakatan bersama kita kakak-kakak seperti biasa. Di awal pertemuan sudah saya jelaskan semua. Nah, tujuan kita kali ini kakak-kakak semua, kakak-kakak diharapkan mampu yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik jasmani, sosial, emosional, dan mentalnya, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Jika kakak-kakak sudah explore di LMS, ada 3 poin inti di sana terkait modul 1.3 ini, yaitu student center learning, pembelajaran berpusat kepada peserta didik, itu pembelajaran satunya. P2-nya, pembelajaran 2 adalah karakteristik jasmani, sosial, emosional, dan mental. Dan 3 adalah strategi pembelajaran terdiferensiasi. Jadi ada 3 pembelajaran atau 3 poin inti yang sudah dijelaskan di LMS. Dan ini akan kita coba kuatkan pemahaman pada sesi tatap maya kali ini. Ini agenda kita. Jadi ada aktivitas nanti 3 aktivitas. Yang pertama, aktivitas pertama role play, bermain peran. Yang kedua, menelaah berbagai macam karakteristik. Dan yang ketiga adalah analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Nah, ini pertanyaan pertama saya kakak-kakak, pertanyaan pemantik pertama saya. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apa yang menandakannya? Silahkan, saya persilahkan satu orang nih, siapa yang mau mencoba menjawab. Kira-kira apa, gimana sih praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada siswa? Sesuai pengalaman kakak-kakak saja. Oke, Kak Randy, silahkan Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya menyampaikan bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kalau pengalaman saya, kalau berpusat pada pendidik itu, jadi si anak-anak yang lebih berperan. Misalkan kalau kita lagi pembelajaran PJOK, praktek, saya biasanya membagi anak-anak kelompok kecil. Dari jumlah 30 biasanya per kelompoknya ada 6 orang, 5 orang. Terus saya bagi-bagi. Nah, di sana saya hanya menjelaskan secara singkat aja kepada anak-anak. Anak-anak yang mencari dan di situ anak-anak praktek, belajar sama apa namanya? Praktek belajar dengan kelompoknya masing-masing. Jadi intinya yang berpusatnya kepada peserta didik. Begitu kalau dari saya, Pak. Mungkin dari Oke, teman lain Kak bisa Randy. melengkapinya. Terima kasih sudah berbagi pengalaman dengan membagi kelompok-kelompok kecil ya. Biasanya ini yang disebut cooperative learning ya, pembelajaran kooperatif. Iya. Dan ini salah satu pembelajaran yang memang salah satu pendekatan mengajar yang sudah cenderung berpusat ke peserta. Yang kedua, Kak Indriani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, Kak Johan, selamat siang. Baik, izin menyampaikan terkait dengan bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, menurut saya yang menandakan yaitu adalah keaktifan dari siswa. Jadi pembelajaran yaitu adalah di mana siswa dapat memecahkan masalah dari dan menjawab pertanyaan dari mereka sendiri, berdiskusi antar teman, dan juga dapat menjelaskan dari materi yang mereka berikan dengan fasilitas yang sudah disampaikan oleh guru. Serta pembelajaran tersebut kooperatif
dan siswa dapat bekerja sama dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi student learning center. Terima kasih Kak Johan, mungkin itu yang dapat sampaikan. Oke, thank you Kak Indriani sudah berbagi pengalaman terkait pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, lebih ke bagaimana siswa memecahkan masalah. Kalau di PJOK kan memecahkan masalah geraknya, misalnya dalam melakukan suatu tugas gerak yang diberikan oleh guru. Oke, kita next Kak Endri nanti ya. Masih banyak nih panjang perjalanan kita 2JP. Tadi Kak Endri raise hand juga. Nah, sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Silahkan coba direfleksikan kakak-kakak nih, siapa nih yang masih melakukan aktivitas seperti ini. Ini kita tidak menjudge ya, menjustifikasi bahwa ini salah. Kita hanya berbagi pengalaman saja di sini. Ada yang masih merasa seperti dua ilustrasi di PowerPoint ini enggak? Atau semuanya sudah meninggalkan gaya ini? Oke, alhamdulillah ya kalau semuanya sudah meninggalkan gaya ini, berarti kita sudah semakin dekat dengan paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan modul ini. Nah, apa kata pakar? Nah, ini kita dicoba mendengarkan video dari salah satu pakar pendidikan jasmani, spesifik ke fundamental movement skills-nya. Ini Cassandra Lanucci, salah satu ahli pendidikan jasmani dari Australia. Saya coba akan searching videonya dulu. Sebentar, Kak. Nah, muncul ya. Semoga terdengar suaranya nih. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary. Really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke, sudah terdengar nggak Kak tadi? Sudah. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Nanti kita lihat poin intinya di mana. Saya akan putar sekali lagi. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they
enjoy the lesson more. They are more willing to participate and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today, what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke, kakak-kakak, silahkan siapa yang ingin menanggapi presentasi dari Cassandra Lanucci terkait student center learning nih. Kak Tony, silahkan Kak Tony. Masih mute Kak Tony? Sorry, maaf. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang tadi ditayangkan ada 3 hal penting ya, atau 3 hal positif yang mungkin saya dapat ambil ketika kita memberikan kebebasan pada siswa atau pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang pertama adalah siswa itu ada hal-hal baru yang mereka temukan ya dari pencarian mereka. Kemudian yang kedua adalah siswa akan lebih enjoy untuk mengikuti gitu ya, mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas ataupun di lapangan gitu. Yang ketiganya apa tadi ya, saya lupa. 2 dulu kali kayak. Itu mungkin poin yang saya dapatkan tadi. Oke Kak Tony, thank you sudah mencoba mencari poin intinya. Silakan Kak Sri. Izin Kak, terima kasih sebelumnya. Kalau saya tadi menyimak yang agak di akhir yaitu adalah siswa itu untuk pembelajaran berpusat itu lebih untuk siswa dibuat untuk mengambil keputusan sendiri, walaupun itu agak menakutkan buat siswa karena tadi kata-katanya itu, dan untuk peserta itu nanti hasilnya mungkin akan sepadan dengan yang apa tadi ya, dipelajarinya gitu Kak. Itu aja Kak. Terima kasih. Oke Kak Sri, terima kasih sudah menguatkan dari pendapat Kak Tony. Nah, kenapa saya putarkan video ini kakak-kakak, walaupun ini juga sudah prosedur dari moderasi ini ya, dari daring ini. Namun Cassandra Lanucci ini pernah diundang Zoom pada saat kita pembekalan fasilitator ini, Zoom secara langsung, concern ke student learning. Jadi ikutan yang disampaikan Cassandra Lanucci katanya, maksudnya akan sulit karena kita akan merubah cara atau gaya mengajar kita yang selama ini yang sudah menjadi keyakinan kita dan mencoba lebih fokus atau concern kita ke peserta didik. Mungkin ini kalau bahasa dia agak scared atau menakutkan. Ini akan lebih rumit buat kita, akan susah. Namun hasilnya sepadan untuk siswa nanti. Siswa dapat lebih mengeksplor kemampuannya, keterampilannya. Siswa mampu mengambil keputusannya dalam tugas-tugas gerak yang diberikan. Siswa jadi bisa lebih terlibat aktif dalam aktivitas fisik atau olahraga yang kita materi-materi yang kita berikan. Jadi harapannya kita sebagai seorang pendidik atau guru nanti tidak usah terlalu takut. Nggak apa-apa kita ribet di awal dulu, nggak apa-apa kita belajar lagi ya bersama-sama di sini. Namun ketika kita membayangkan hasilnya maka akan sepadan dengan manfaat atau dampak bagi siswa ketika kita sering atau selalu menerapkan student center learning ini dalam setiap proses pembelajaran PJOK. Nah, sambil berjalan kita nanti akan coba melihat gimana sih contoh-contoh praktisnya nih pembelajaran berpusat pada peserta didik sesuai dengan yang dijelaskan Cassandra Lanucci tadi.
Nah, kita sudah masuk ke aktivitas 1, kakak-kakak semua. Mari melakukan aktivitas role play berikut. Tujuannya di sini adalah capaiannya dulu, capaian pembelajaran peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajaran peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Penilaiannya melakukan self and peer assessment, penilaian diri dan penilaian teman sebaya atau antar teman. Dari efek latihan yang telah dilakukan, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi, latihan gerak koordinasi. Nah, contoh simulasinya ini kakak-kakak, sekarang saya akan mensimulasikan saya sebagai seorang guru di sini, guru, dan kakak-kakak sebagai siswa atau peserta didiknya. Nanti ini bisa dipraktikkan di siswa-siswa kakak-kakak semua, namun sekarang kita akan coba bermain peran di sini. Melakukan aktivitas 1, yaitu aktivitas role play. Gimana sih instruksinya? Nah, langkah-langkah aktivitasnya yang di sini adalah fasilitator membagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut 1, 2, 3, dan 4. 1 dengan 2, 3 dengan 4, 5 dengan 6. Nanti saya akan bagikan spreadsheet-nya yang sudah saya tulis nama kakak semua. Jadi nomor 1 berpasangan dengan nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 18 misalnya nanti yang terakhir gitu. Tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Sebelum mempraktikkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik dikali 6. Jadi 10 detik saja kita ukur denyut nadi kakak-kakak, nanti baru dikalikan 6. Berarti denyut nadi per menit kita sudah diketahui. Lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Saat satu mempraktikkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video. Peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di spreadsheet. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Nah, kita next dulu. Ini spreadsheet-nya nanti saya bagikan dibagikan linknya di kolom chat. Ini contoh gerakannya, nanti kakak-kakak akan memilih gerakan secara bergiliran. Saya bagi spreadsheet-nya dulu ya. Spreadsheet. Spreadsheet sudah ada Kak di kolom chat. Ada nama-nama kakak-kakak semua juga. Silahkan dibuka. Oke, sudah muncul juga. Sekarang silahkan hitung denyut nadi awal kakak-kakak, lalu tulis sesuai dengan nama kakak-kakak di sana. Di denyut nadi awal. Sudah siap nih menghitung denyut nadi? Di mana? Gimana cara hitung denyut nadi? Di pergelangan tangan dan di leher. Dimanapun yang cepat ditemukan, Kak. Antara pergelangan tangan atau di leher kakak-kakak semua. Silahkan dihitung 10 detik saja, lalu dikalikan 6 dan tulis di spreadsheet yang sudah disediakan. Silahkan, Kak. Oke, Kak Abdul Rajab sudah, Kak Endri sudah, Kak Indriani, Kak Tri,
Kak Sudiarto, Kak Randy udah, yuk baru 10 orang, silahkan Kak. Sebelum kita mulai aktivitasnya, nah oke, kakak-kakak ini nanti sambil ditulis ya, saya akan sekarang coba menampilkan pilihan gerakannya. Di sini ada 5 gerakan. Kakak pilih ke 1 sampai 5. Ini pilihan gerakannya Kak. Silakan, gerakan yang pertama kombinasi membungkuk dan menekuk, jumping jack, lari di tempat, gerakan silang tangan menyentuh jari kaki, loncat di tempat. Nanti akan ada contoh gerakannya. Kakak pilih dulu dan dimasukkan ke spreadsheet. Mau milih gerakan yang mana? Oke, Kak Rita, gerakan 3. Kak Abdul Rajab, gerakan 3, 3. Oh, 3 semua nih. Kak Neni 2, Kak Sri 2, 1, 2, 3 sudah ada. 4, 5-nya belum nih. Silakan gerakan 4, 5. Biar Saya 4, semua Kak. gerakan. Gimana Kak? Saya 4, Kak. Kak Indriani 4. Sudah ditulis Kak di sana? Di spreadsheet apa enggak? Kak Indriani 4. Oke, saya masukin ya. Kak Indriani 4. Yang 5 siapa nih? Kak Sri 5. Oke. Berarti sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 gerakan kakak-kakak ya di sini. Nah, apa sih yang akan kita lakukan di aktivitas role play ini? Saya ulang share screen lagi untuk spreadsheet-nya. Biar tahu pasangannya siapa. Nah, yang sudah mengisi di sini berarti Kak Neni berpasangan dengan Kak Sri ya, Kak Sri Yulianti.
Terus Kak Rita berpasangan dengan Kak Muhammad Nur Septian. Kak Abdul Rajab Arif berpasangan dengan Kak Ade Muslihat. Kak Sudiarto berpasangan dengan Kak Endri. Kak Setiarto berpasangan dengan Kak Indriani. Dan Kak Tri berpasangan dengan Kak Randy. Oke, sudah tahu pasangannya, Kak? Sudah. Aman Sudah, Kak. ya? Oke. Aktivitas role play-nya adalah kakak-kakak salah satu, nanti misalnya nih pasangan Kak Neni dan Kak Sri Yulianti yang akan mempraktikkan gerakan terlebih dahulu adalah misalnya Kak Sri yang pasangan bawah ya, misalnya di bawah Kak Neni Kak Sri, di bawah Kak Rita ada Kak Muhammad, dia yang akan praktik duluan. Dan Kak Neni mengamati apakah sudah benar nggak nanti akan mengisi di umpan balik ini. Sudah benar nggak gerakannya gitu. Kenapa dia bergerak seperti itu dan lain sebagainya di umpan balik. Nah, tugas ditulis di punyanya Kak Sri nanti Kak Neni di sini. Dan Kak Sri setelah melakukan aktivitas mengukur denyut nadi akhirnya setelah melakukan aktivitas gerakan. Jadi ada perbandingan nanti peningkatan dari denyut nadi awal sampai denyut nadi akhir. Oke, Kak? Oke. Melakukannya Setelah- berapa ini, Kak? Berapa menit atau berapa banyak? Oh, belum. Sebentar, Kak. Ini dulu, saya teknisnya dulu. Setelah itu baru kakak-kakak bergantian dengan pasangan. Satu mengamati, satu melakukan gerakan. Oke, sampai di sini aman ya, Kak ya? Iya. Aman. Ya, Kak. Oke. Aman, Kak. Nah, ini aktivitasnya. Kita mulai, silahkan cari posisi senyaman mungkin berdiri. Yang melakukan gerakan adalah yang posisi bawah dulu. Di bawah nama yang tadi. Silakan berdiri, cari posisi yang nyaman. Gerakannya adalah 2 kali 8 saja, Kak. Gerakan moderate kita pakai. Bukan yang intensitas tinggi, intensitas sedang kita pakai nanti, Kak. Sudah siap nih yang akan praktik? Yang akan melakukan gerakan? Oke, Kak Muhammad Nur sudah berdiri. Siapa lagi nih? Kak Indriani udah berdiri. Kak Sudiarto, gimana Kak Sudiarto? Izin Kak, kalau Kakak mempresentasikan saya nggak bisa ngeliat seluruh tampilan teman-teman. Oh, oke Kak, sebentar. Makanya saya kasih tahu dulu aktivitas gerakannya ini. Yang 5 ini contoh gerakannya. Settingannya, Kak. Settingannya Oke. bisa dirubah, Kak. Ini contoh gerakannya, Kak. 2 kali 8 saja, intensitas sedang ya. Dilihat dulu siapa yang gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3, gerakan 4, dan gerakan 5. Oke, aman ya? Oke, sudah siap Kak? Yang mengamati sudah siap? Siap. Yang praktek sudah siap? Kasri. Siap, Oke, Kak Neni. hitungan ketiga ya. Siap. Aduh. Pak Edi siap, Pak Edi. Hitungan ketiga. Diar siap, saya mau lari nih Diar. Siap. Oke. Siap Bu Indri. Siap. Oman Pak Henry. Silakan, 1, 2, 3, go. Coba ya. Oke, jika sudah selesai langsung ukur denyut nadi akhirnya kakak-kakak setelah melakukan gerakan. Diukur langsung. Siap, Kak. 10 kali 6. Udah 2 kali 8, Pak Edi. Ya. Siap Bu Indri, hitung. Bu Sri. Kalinya. Ya, Berapa? Siap Bu Indri. itu ya, detak ya. 2, Denyut 3, nadi. mulai. Langsung. 13 kali 10 berarti 130. Oke. 130. Cukup. Langsung Robin. ditulis di spreadsheet.
Nggak pakai kerudung. 17 Pedi, 17 kali 6. 6. Oke. 102. 102 Bu Indri. Nur gimana Kak Nur? Patri di mana Patri? Karita 18 kali 6. Hadir. Kak Diar sudah saya hitungin. Terima kasih Pedi. Ya, Bu. 20 kali 6 jadi 120. 108. Oke, sudah ditulis. Silakan jika sudah giliran nih. Nanti kita tulis umpan balik sama-sama. Kelihatan Pedi jelas. Mulai ya. 1, Oke. 2, 3. Bu Sri, mana ini Bu Sri? Bentar, Patri, Kak Neni, 96. bentar. Oke. Ya. Siap, Kak. Patri 96. 5. 6. 7. Semangat kan ini. 8. 1. 5. Patri praktek. 7, 8, 1, 3. 3. Semangat kan ini. 4. 6, 7, 5. 8. Stop. Kak, 2 kali 8. Dihitung, Kak. Iya. Denyutnya. 8. Bu Indri. Cek di Nadi Pak Edi, siap ya? Ya, Bu. Ready? Mulai. Karita udah selesai. Sudah Kak Nur, 8 Patri. sama kita. Cukup. Berapa kan ini? Patri mulai. 19. Patri 21. 13. 21. 19, oke. Iya, Kali 6 ya. kali 21. Oh, 2 kali 1. Oke, stop Patri. 21 kali 6, 126. 114 Pak Edi, Karita 114. berapa? Patri Karita? berapa? Ya, terima kasih Bu Indri. Ya Kak Nur, 18 Kak Nur. 18 ya. Sinyal jelek banget ini di dalam gedung. Bisa. Hmm. 126. Oke, sudah. Pak Edi Ya, ngos-ngosan loh. kan ini tadi aku 108 hitungannya. Aku kalikannya salah. Oke. Salah, 108. 108 kan ini 21 berarti 100. Dikali 6 kan? Iya, kali 6. 126. 126. 126. Iya. Oke, kakak-kakak semua ini menarik ini kalau udah mulai gerak-gerak nih. Kak Johan maaf ya. Lumayan. Turun lagi Silakan. skripnya Kak Johan. Bentar, 100. Lumayan. Nih, mana Kak udah? Eh. Silahkan langsung ditulis umpan baliknya Kak, yang mengamati, yang menulis. Kirim Misalkan lagi Kak Kak Neni Johan, mengamati Kak skripnya Sri, Kak Johan tadi ditulis. kehapus, mohon maaf. Oh, oke Kak. Sudah Kak. Nah, ditulis. Ayo deh, ayo deh. Ayo. Isinya apa ya? Untuk umpan balik kita isi di pasangan kita ya Kak. Ya, di pasangan. Misal Kak Neni mengamati Kak Sri, berarti nulis di punyanya Kak Sri. Kak Sri nulis di punyanya Kak Neni. Oke, siap. Terima kasih Kak.
Wah, ini silakan dianalisis juga kakak-kakak. Selain gerakan, ini ada yang meningkat 2 kali lipat nih. Padahal intensitasnya masih sedang, misalnya gitu. Kenapa bisa terjadi peningkatan? Apakah karena faktor usia atau kurangnya aktivitas gerak dan lain sebagainya nih. Misalnya Kak Ade dari 65 langsung ke 132 gitu peningkatannya. Kak Neni dari 67 ke 126. Nah, sambil jalan kakak-kakak, langsung saja nih, karena terima kasih sebelumnya sudah melakukan aktivitas gerakan. Saya tidak ikut bergerak. Nanti kakak-kakak kalau jadi fasilitator, pesertanya juga yang bergerak ya. Dulu waktu pembekalan saya yang bergerak. Oke, thank you Kak. Lanjut nih dari aktivitas tadi, yang pertanyaan pertama nih, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Siapa yang mau membantu nih menjawab coba satu orang dulu, karena ada beberapa pertanyaan nanti. Wah, masih capek nih Kak katanya kan. Lagi mengatur nafas dulu nih. Napasnya Silakan Kak masih, Indriani. napasnya masih ngos-ngosan. Ngos-ngosan ya Bu ya. Baik, Iya. terima kasih. Baik, terima kasih Kak Johan. Izin menyampaikan terkait dengan gerakan apa sih yang dilihat dari gerakan yang tepat? Gerakan yang tepat kita lihat dari koordinasi gerak tangan. Poin-poin gerakannya seperti ujung jari, siku pada tangan, dan gerakan membungkuk, posisi punggung lurus, dan juga gerak kaki yang sesuai dengan aturan atau alur, dan posisinya tetap dalam poin yang rapat dan lurus sesuai dengan gerakan yang dicontohkan. Seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Semangat terus Bu Indriani. Neni. Berarti Ya, makasih Bu. semangat. Berarti terkait gerakan teknis gerakannya Kak ya. Jadi keterampilan gerak yang dilakukan, apapun gerakannya tadi dari poin 1 sampai 5. Nah, di sini ada Kak Endri. Saya akan masuk ke pertanyaan kedua untuk Kak Endri nih. Adakah efek yang Kak Endri rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Efek tersebut misalnya ada, efek tersebut mengindikasikan apa ya? Silakan Kak Endri. Baik Kak, terima kasih. Pertanyaan kedua, adakah efek yang saya rasakan dari latihan ini? Ya sangat terasa, karena tadi di awal sedang duduk santai, itu denyut nadi cukup teratur, sekitaran dari 70 sampai 76. Kemudian setelah melakukan tadi lari di tempat yang cukup cepat tadi gerakannya, tidak santai, benar-benar paha diangkat tinggi, maka ternyata begitu seketika selesai kita langsung, padahal itu cuma beberapa detik, paling 20 detik, kita ukur denyut nadi ternyata 2 kali lipat. Jadi kecepatan denyut nadi kita. Jadi cukup terasa ngos-ngosannya juga cukup terasa, ngapnya juga terasa, ya kecepatan denyut nadi kita juga cukup terasa Kak. Sehingga langsung berkeringat yang keluar jadi efeknya. Terima kasih Kak. Nanti ada indikasi apa nih Kak Endri? Kalau hanya gerakan moderate atau sedang sudah cukup terasa nih efeknya.
Jadi indikasinya kira-kira apa nih, Kak? Biasanya indikasinya faktor kurangnya latihan atau kurangnya gerak. Jadi emang kita agak kurang gerak karena udah memang Udah tua. pengajaran udah agak habis, sudah selesai, udah 2 minggu yang lalu sudah selesai pengajaran, jadi kayaknya tinggal rekap nilai, bikin soal, ngawas, jadi geraknya agak kurang nih. Iya, Begitu dikasih betul. intensitas yang berat, langsung denyut nadi cepet naiknya jadinya. Oke, Kak Henry, terima kasih. Berarti ini sebenarnya pertanyaan ini kakak-kakak hanya untuk memantik misalkan di siswa kita. Berarti nanti dia berpikir kalau misalkan hanya gerakan sederhana langsung ngos-ngosan, berarti kita tanya lagi nih kenapa mengindikasikan apa atau apa bahasa yang lebih sederhana misalnya nanti. Jadi siswa dapat berpikir nanti, oh iya ya karena saya nggak pernah bermain nih, karena saya nggak pernah ikut ngumpul sama teman-teman, ngumpul dalam artian ikut melakukan aktivitas permainan di rumahnya dan lain sebagainya, sehingga kekurangan gerak dari anak itu, dia tahu kenapa sih saya cepat capek, karena saya kurang gerak di rumah. Itu sih niat dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan nanti ke siswa kita. Nah, pertanyaan terakhir dari aktivitas 1 ini, siapa nih yang mau menjawab? Kak Setiarto, silakan Kak. Baik Kak Johan, terima kasih. Sebelumnya karena pada hari ini kita melakukan latihan secara daring ya, jadi untuk pelaksanaannya mungkin tidak terlalu efektif, tidak terlalu intens banget gitu ya. Nah, namun ada sedikit pengaruh dari tadi sebelum kita melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas yang sebelumnya hanya diam, kemudian kita ada latihan. Dari yang saya lakukan tadi ada peningkatan dua kali maksudnya 2 kali lipat lah, itulah. Pengaruhnya adalah yang pertama untuk sebelum kita latihan tadi ada beberapa indikasi bahwasanya kita sebelumnya diam karena ada latihan, jadi ada peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian denyut nadi tersebut mengalami agak kontraksi ya, karena jarang-jarangnya latihan. Tadi Kak Endri bilang katanya karena faktor ngolah nilai dan sebagainya, mengawas, karena kegiatan aktivitas berkurang. Itu saja Kak. Oke, terima kasih Kak Setiarto. Saya yang di poin memang kalau melakukan aktivitas atau simulasi pada saat daring memang kurang efektif ya. Ini hanya aktivitas sederhana saja menstimulasi kita untuk bertemu di luring nanti. Karena luring kakak-kakak harus menyiapkan beberapa pakaian olahraga kakak-kakak, jersey kakak-kakak nanti, sepatu olahraganya, karena akan banyak simulasi atau aktivitas terkait bagaimana sih praktik mengajar PJOK yang efektif, dan itu akan lebih menurut saya sangat menarik pas kita ketemu luring Kak ya. Bukan berarti ini tidak menarik, karena di sini kita menguatkan konsep dulu di daring ini, nanti secara practicality-nya, secara praktis, secara implementatif, di mana kita belajar cara mengajar itu, gaya mengajar, akan kita konsenkan atau fokuskan di luring. Terima kasih kakak-kakak semua. Nah, terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Nah, ini kita akan belajar menganalisis. Kita akan melakukan ini di Jamboard. Di sini ada pertanyaan refleksi. Menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan sudah cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Ini pertanyaan pertamanya. Yang kedua, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Yang ketiga, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat Bapak, Ibu, kakak-kakak di Jamboard. Saya kirimkan link Jamboardnya. Silahkan ditulis di setiap slide. Jadi ada 3 slide di sini, sesuai pertanyaannya kakak-kakak. Jangan lupa tulis nama kayak di Jamboardnya. Nama baru menjawab pertanyaan.
Oke Kak, untuk pertanyaan pertama nih, saya sudah coba memetakan. Menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Eh, Coba saya lihat dia. Ini jawaban dari Kak Rita. Coba silakan Kak Rita. Ya Kak Johan. Jawaban saya Silakan Kak, tadi tanggapannya. saya nulisnya. Sebentar. Menurut saya sudah cukup menggambarkan karena di dalam proses tadi kita sebagai peserta didik atau murid sudah diberikan kebebasan. Kebebasan yang pertama adalah memilih dulu, gerakan mana sih yang mau kita lakukan gitu ya. Jadi masing-masing siswa, oh saya bisanya ini nih, oh saya yang ini kayaknya belum mampu gitu. Berarti mereka bisa menilai diri mereka sendiri. Lalu untuk yang kedua, kebebasan dalam
menghitung denyut nadi gitu. Jadi mereka belajar di sana gimana sih caranya menghitung gitu dalam kondisi yang belum lelah dan juga kondisi yang sudah lelah gitu kan. Lalu yang ketiga yaitu tadi diberikan juga kebebasan dalam memberikan umpan balik ke temannya. Jadi menilai apa sih yang gerakan yang sudah dilakukan temannya sudah baik atau belum. Jadi di sana bisa menyampaikan bahwa temannya, oh kamu kurang begini, karena kan tidak dalam menyampaikan mungkin bisa dikatakan kritik atau masukan gitu kan ya. Orang tidak sebebas itu menyampaikan, namun di sini diberikan kebebasan dalam menyampaikan hal itu, jadi tidak akan terjadi cekcok ataupun apalah seperti itu Kak Johan. Oke, thank you Kak Rita, kakak-kakak semua. Terima kasih Kak Rita sudah menjelaskan secara komprehensif. Maksudnya di sini adalah ini sudah menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Contoh sederhananya saja ini Kak ya, saya yakin kakak-kakak pasti punya contoh atau simulasi atau cara mengajar yang lebih kompleks lagi untuk memberikan kesempatan kepada anak. Seperti yang Kak Rita sampaikan, murid sudah diberikan kebebasan dalam artian bahwa student choice-nya, mereka diberi kebebasan untuk memilih gerakan, walaupun guru yang menyiapkan gerakannya, tetapi murid diberikan kebebasan untuk memilih mana sih yang paling sesuai dengan dengan kemampuan saya saat ini. Mungkin gerakan satu masih terlalu sulit buat murid, berarti dia akan memilih gerakan yang lain. Jadi ada pemberian pilihan. Jadi kita sudah mengakomodir student choice-nya, pilihan murid. Yang kedua, self assessment, menilai sendiri terkait denyut nadinya. Berarti dia tahu nih secara tidak langsung, dia tahu bagaimana sih denyut nadi sebelum melakukan aktivitas dan setelah melakukan aktivitas. Dan yang terakhir, melibatkan siswa, semua siswa terlibat di sini, tidak ada yang menunggu jadinya ya. Jadi satu mengamati, satu yang melakukan gerakan bergiliran, satu yang melakukan gerakan, satu yang mengamati. Jadi ada tugas masing-masing atau peran masing-masing dari siswa kita sendiri. Jadi pelibatan siswa, ini student ownership namanya, bahwa pembelajaran PJOK tidak hanya untuk sekelompok orang atau sekelompok siswa saja, namun kami juga berkontribusi. Saya sebagai siswa, walaupun saya tidak bisa melakukan aktivitas sepak bola misalnya, atau aktivitas renang, namun saya juga berkontribusi terhadap kegiatan atau materi yang diberikan oleh guru. Itu sih tujuan dari student center ini Kak. Semoga nanti ke depannya kita sama-sama belajar untuk terus mempraktikkan terkait student center. Terima kasih Kak Rita. Next, yang pertanyaan kedua, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Silakan nih, sudah banyak yang menulis juga nih. Kak siapa nih ya? Kak Tony coba yang saya lihat duluan nih. Kak Tony, silakan. Oh, atau Kak Setiarto nih yang sudah open mic. Silakan Kak. Nomor 2 ini Pak ya, Kak ya, yang masukan perbaikan pembelajaran. Iya Kak. Nah, baik, terima kasih untuk masukan untuk pembelajaran pada hari ini. Dimungkinkan siswa untuk memilih gerakan yang lebih kreatif dan variatif dalam merangkai gerakan sesuai dengan tingkatan jenjang atau SD, SMP, SMA. Jadi siswa atau peserta didik diharapkan merangkai gerakan sendiri secara variatif gitu. Mungkin saja Kak yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Kak Setiarto. Lebih ke variasi gerakan yang dilakukan sesuai satuan pendidikannya kayak jenjangnya, baik di SD mungkin nggak mungkin sama kan dengan yang akan dilakukan di anak-anak SMA. Thank you Kak. Kak Henry, silakan Kak. Baik Kak, dari yang pembelajaran kali ini yang mungkin di sini saya tuliskan untuk masukannya adalah selain tadi memilih variasi gerakan, biasanya
siswa itu ingin memilih pasangan untuk mempraktikkan, Kak. Jadi ada juga yang dia agak tidak cocok, misalnya itu kan kemauan siswa juga. Oh, saya nggak cocok sama pasangan ini. Jadi dia akhirnya geraknya juga sekedarnya aja. Jadi kadang kita juga tidak bisa menentukan kamu pasangan ini, kamu pasangan ini, kamu pasangan ini. Saya biasa silakan cari pasangan yang sepadan atau yang bisa diajak kerjasama gitu, Kak. Itu masukannya, Kak. Terima kasih. Oke, thank you Kak Henry. Seperti kata Kak siapa tadi ya, tidak efektif pembelajaran daring untuk efisiensi waktu. Saya tulis nama kakak-kakak langsung, jadi saya yang menentukan pasangan. Nanti kakak-kakak kalau di sekolah kebebasan siswa nanti untuk memilih pasangannya, kita lebih memberikan, lebih mengakomodir student choice-nya Kak Henry ya. Terima kasih Kak Henry. Kak ya, terakhir Kak Tony silahkan sebelum saya lanjut. Terima kasih Kak. Mungkin tambahan lagi ya untuk jenjang yang lebih tinggi, mungkin SMA atau SMK itu bisa ditambahkan mungkin mereka mencari manfaat dari gerakan tersebut gitu Kak. Apakah manfaat dari gerakan yang tadi dipraktikkan gitu ya. Itu barangkali Pak. Terima kasih. Oke, thank you Kak Tony. Oh, ini semakin kaya nih pendapat-pendapat dari kakak-kakak untuk perbaikan praktik pengajaran kita. Manfaatnya ya nanti bisa langsung di pertanyaan-pertanyaan pemantik itu Kak ya. Jadi pasangan siswa bisa saling menanyakan atau di umpan baliknya nanti terkait apa sih manfaat dari melakukan gerakan, kenapa kita melakukan gerakan-gerakan tersebut. Terima kasih Kak Tony sudah menambahkan. Kita next dulu. Nah, ini akan kita jawab nanti. Tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan. Berbagi pengambilan keputusan bersama peserta didik. Nah, kita akan mendengarkan satu video lagi masih dengan Cassandra. Sebentar, Kak. Nah, ini videonya, Kak. Silahkan didengarkan sebentar. Terkait student-centered learning. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Oke, mau diputar lagi nggak, Kak? Atau sudah ketemu poinnya? Sekali lagi, Kak. Sekali lagi ya. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning.
but it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Oke Kak, silakan. Siapa yang ingin menanggapi dari potongan video Cassandra Lanucci? Kak Rita, silakan Kak Rita. Baik, terima kasih Kak Johan. Kalau menurut saya di sana menjelaskan bahwa kita untuk memberi kebebasan kepada peserta didik atau murid di dalam menentukan pilihan. Jadi kita bebaskan mereka menentukan pilihannya dan kita mendengarkan, bahkan mungkin kita memberikan peluang untuk mereka menjalankan apa sih pilihannya, seperti itu Kak. Jadi poinnya di sini adalah pilihan yang ditetapkan oleh peserta didik gitu. Terima kasih. Oke, thank you Kak Rita. Ini terkait student choice-nya lagi ya, pilihan dari peserta didik. Mungkin Kak Sri mau menambahkan, silahkan. Ingin menambahkan Kak, terima kasih. Mungkin sekarang yang saya juga jadi lebih tahu kan, jadi bahwa pembelajaran berpusat pada siswa itu sekarang mempunyai pembagian tanggung jawab ya Kak ya. Jadi bukan hanya sekarang bukan guru yang pegang kendali, tapi ternyata anak-anak juga dia punya pegang kendali. Jadi mereka juga bisa mengambil keputusan, bukan hanya gurunya saja, sehingga proses pembelajaran ya jadi umpan balik, adanya umpan balik tersebut. Terima kasih Kak. Oke, thank you Kak Rita. Ini terkait pembagian tanggung jawab, poin yang dari Kak Cassandra. Nah, thank you Kak Rita dan Kak Sri tadi. Poinnya di sini kakak-kakak sudah dapat semua. Kalau di LMS kan sudah dibagi 3, ada student choice, student voice, dan student ownership. Nah, dalam simulasi aktivitas role play tadi yang coba secara sederhana dipraktikkan di modul ini, sudah mengakomodir ketiga prinsip dari student center itu, choice, voice, and ownership. Jadi siswa diberikan kebebasan dalam artian bahwa bukan siswa yang mengendalikan secara utuh. Dalam mengambil sebuah keputusan gerakan, ada sharing responsibility, kata Cassandra tadi, pembagian tanggung jawab. Jadi kata kebebasan itu dalam tanda kutip tidak diserahkan semua. Misalnya, anak-anak mau belajar apa sekarang? Renang, katanya kan. Jadi kita mengikuti, anak-anak ingin renang. Tapi ketika ada materi renang atau materi apapun, ada beberapa kesepakatan yang harus disepakati dan dipertanggungjawabkan oleh guru dan siswa itu. Jadi pilihannya di situ. Voice-nya, student voice, kita mendengarkan suara anak. Suara dalam artian ini bukan hanya ucapan yang dikeluarkan anak secara verbal, namun kecenderungan anak, pandangan anak, kalau secara teoritisnya, apa yang anak minati ketika melakukan sebuah gerakan. Karena dalam satu kelas tidak akan mungkin semua sama level keterampilan gerak anak. Pasti berbeda-beda di sana karena karakteristik jasmaninya, misalnya karakteristik emosional dan lain sebagainya. Student ownership, kepemilikan anak, keterlibatan anak dalam setiap aktivitas yang saya sampaikan tadi. Di sini, di contoh tadi, anak sudah terlibat, sudah merasa memiliki karena dia berkontribusi terhadap aktivitas yang dilakukan, baik pada saat dia melakukan gerakan maupun pada saat dia mengamati gerakan dari temannya. Jadi 3 prinsip itu kakak-kakak ya, nanti coba dieksplor lagi di LMS, bagaimana kita menetapkan student choice-nya, bagaimana student voice-nya, dan bagaimana anak terlibat atau merasa memiliki dalam aktivitas yang kita berikan, yaitu student ownership-nya. Itu sih poin sedikit dari Kak Sandra lagi ya, Cassandra Lanucci ini.
Nah, next kakak-kakak. Nah, di sini sudah coba dipetakan oleh penulis modul Kak Agus Mahendra, senior saya ini, dosen dari UPI, Dr. Agus Mahendra. Peran guru bertindak sebagai fasilitator, hanya memfasilitasi tugas kita di sana, aktif yang kalau peran peserta didik aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, kritik. Jadi ada kebebasan di sana. Bukan hanya kita yang menentukan apa yang akan dilakukan oleh siswa kita. Mengkaji kompetensi mata pelajaran, berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran, merancang strategi lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, ini peran guru dan peserta didik ini melibatkan 3 prinsip student center learning itu kakak-kakak. Student choice-nya, student voice, and student ownership-nya. Nah, dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator, makanya di bold atau ditebalkan di sini dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator, agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Jadi kata-kata kebebasan itu berpusat ke siswa itu tidak bebas dalam artian terserah karepmu lah mau ngapain gitu, bukan itu ya. Tetap dalam koridor tertentu yaitu capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Peran guru di sana nanti memfasilitasi itu. Dalam hal ini guru dapat mendorong perkembangan siswa karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, ini konsep student centered learning. Jadi bukan hanya guru saja sumber belajarnya, siswa juga bisa dijadikan sumber belajar. Jenis-jenis pembelajaran student centered learning, apa yang pernah Ibu praktikkan, Bapak Ibu praktikkan dalam pembelajaran. Nah, ini kita coba mengingat-ingat kembali praktik pengajaran kita kakak-kakak, siapa yang ingin coba menyampaikan ini. Sesuai pengalaman kakak-kakak saja, saya persilahkan. Silakan Kak, contoh praktisnya saja Kak. Dari pengalaman kakak mengajar praktik PJOK. Oke, walah ini 15 menit lagi waktu kita ya. Saya next saja dulu Kak. Nanti ini sebagai bahan refleksi kakak-kakak saja. Ini jenis-jenis pembelajaran SCL. Ada small group discussion, role play, and simulation yang tadi role play-nya, discovery, self-direct learning, kooperatif, kontekstual, sampai ke project based learning. Ini kita akan pelajari secara mendetail nanti kakak-kakak di modul 2.2. Strategi mengajar PJOK yang efektif, gaya mengajar Moston nanti. Jadi secara konseptual kita akan pelajari ini dan secara praktisnya nanti kita akan simulasikan pada saat luring di Banten nanti Kak. Jadi ini referensi saja kakak-kakak, siapa tahu ingin explore lebih mendalam lagi bisa di searching di LMS, dibaca di LMS dan bisa di searching di sumber lain di internet Kak. Nah, next ke aktivitas 2 atau pembelajaran 2 di sini, karakteristik kembangan peserta didik. Memahami karakteristik dan minat anak di sini yang di modul dijelaskan ada karakteristik jasmani, sosial, emosional, dan mental, baik pada satuan pendidikan PAUD, SD, SMP maupun SMA.
Nah, ini aktivitasnya. Silakan kakak-kakak cocokkan karakteristik berikut. Kira-kira nih yang misalkan berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang sampai memukul bola. Ini karakteristik apa, Kak? Jasmani. Karakteristik jasmani. Usia berapa kira-kira Kak nih? Jalan apa Bu? Itu 0 sampai 2 3 tahun. sampai 4. 3 sampai 4. 3 sampai 0 sampai 2 berjalan memukul bola. 5 sampai 6 tahun. Sebentar Kak. Oke, saya coba garis dulu ya. Karena draw tabel. Berarti ini mana Kak? Jasmani ya? Sip, oke. Yang ini ke jasmani. Usia berapa Kak nih? 6-12 kayaknya. Merangkak 0 sampai 2. 0 sampai 2. 0 sampai 2 tahun. 12. Yo, silakan mengambil. Lokomotor Menendang, menarik, melempar dan memukul bola. 5 sampai 6. 0 sampai 2. 0-2 tahun mau manjat. Yo, apa keputusannya nih? Keputusan kelompok 0 sampai 2 Kak, 0 sampai 2. Oke, 0 sampai 2. Kita garis dulu saja ya. Yang kedua Kak. 0 sampai 2. Anak-anak pada usia ini yang kedua. Apa nih? Sosial Kak. Kan bergaul ya. Sosial. Ini sosial. Oke, berapa tahun nih Kak kira-kira? Usia ini 6-12 nih. Dengan teman sebaya. TK juga kan bisa. 6-12 ya. Berapa nih? Bisa. Tapi di sini memahami perasaan orang lain ini. Silakan dianalisis Kak, menarik nih. Karena ada memahami perasaan orang lain. Berarti Bisa juga sih. kira-kira anak 3-4 tahun sudah bisa memahami perasaan nggak? 5 sampai 5 6. sampai 6 mungkin Kak. 5 sampai 6 Kak, Oke, 5 sampai 5 6. sampai 6. Silakan next Kak, yang ketiga. Emosional. Emosional. Ini emosional. Ya. Mental. Usia berapa kira-kira Kak? 12 sampai 18. 12, 18. Oke. Terus yang keempat, terakhir Kak. Mental. Mental. Usia berapa yang mental Kak? Itu kayaknya cocoknya ke 12-18. Itu 12-18 juga. 12, 18 lagi. Iya. 12, 18 lagi. Oke, kakak-kakak, ini sudah kita melakukan aktivitas mencocokkan karakteristik berikut. Kita masih ke jawaban dari kakak-kakak semua. Poin 1 jasmani 0 sampai 2 tahun, poin 2 sosial 5-6 tahun, poin 3 emosional 12-18 tahun, poin 4 mental 12 sampai 18 tahun. Nah, ini jawabannya kakak-kakak. Yang pertama ini sudah benar, jasmani yang pertama. Yang kedua sosial, yang ketiga emosional, yang keempat mental. Kita akan lihat sekarang usianya berapa. Tepat 0 sampai 2 tahun, 5 sampai 6 tahun, emosional 6 sampai 12 tahun, mental 6 sampai 12 tahun. Tapi yang kurang tepat di emosional dan mental ya Kak ya? Ya.
Oke, ini hanya simulasi kakak-kakak untuk penjelasan tadi. Saya lihat di grup sudah ada yang membagikan karakteristik jasmani, sosial, emosional, dan mental. Lampirannya itu sudah dijelaskan semua di sana. Silahkan nanti dibaca dan dipelajari kakak-kakak. Sekarang mari kita berdiskusi. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Pertanyaan pertamanya. Apa pentingnya Untuk guru melakukan karakteristik? Apa pentingnya nih? Silakan Kak ya Kak Indriani. izin untuk melakukan pemetaan yang berguna untuk memberikan pembelajaran beradaptasi dengan pembelajaran yang akan diberikan. Oke, berarti ini kakak sepakat ya kakak-kakak nih bahwa ini penting nih untuk pemetaan awal dulu Ya kita. penting Kak. Jadi guru harus paham dulu nih karakteristiknya. Jangan sampai nanti anak SD usia fase A sudah disuruh latihan misalkan lari keliling lapangan, kan itu bukan belum waktunya untuk melakukan gerakan-gerakan dengan intensitas sedang ke tinggi misalnya. Jadi kita wajib mengetahui karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Next, yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Nah ini kayaknya kakak-kakak yang lebih pengalaman nih, silakan. Gimana cara kita mengakomodir nih dengan banyaknya karakteristik anak? Melakukan pemetaan Kak. Siapa? Kaneni ya? Kaneni atau Kak Indriani nih lagi? Kak Abdur Raja, Praisen, silakan Kak. Mengakomodasinya dengan cara observasi atau wawancara peserta didik terlebih dahulu, Kak, menurut saya. Terima kasih. Oke, Kak Abdur Raja. Ada yang mau menambahkan? Dengan cara pemetaan kelas, Kak Indriani sudah menulis di kolom chat. Oke, kakak-kakak, cara mengakomodasi kalau di LMS sudah dituliskan di sana berbagai karakteristik dan minat anak terkait dengan selain kita melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik di sana, kita juga bisa mengakomodasinya dari bagaimana strategi dalam penyampaian materi, strategi mengajar kita di sana Kak nanti. Jadi siswa dapat seperti kegiatan tadi, pokoknya prinsip utama dari SCL ini, choice, voice, dan ownership. Di situ kita sudah mengakomodir karakteristik anak juga di sana. Jadi setiap anak tidak akan mungkin, misalkan materi sepak bola, nggak semua anak suka sepak bola kan, materi voli, nggak semua anak suka main voli gitu. Jadi bagaimana kita mengakomodir kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang akan kita berikan agar semua anak terlibat aktif di sana. Bukan hanya sekedar jadi penonton saja atau hanya melihat teman-temannya saja. Oke Kak, nanti kita jelaskan lebih detail lagi di strategi mengajar di modul 2.2. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran 3 di grup tadi seperti yang saya bilang, lampirannya sudah banyak di LMS. Dan siapa yang kirim tadi itu sudah di-download. Terima kasih sudah mendownload di LMS. Nanti lampirannya tinggal dipelajari lagi Kak ya di sana. Sudah lengkap dengan contoh-contoh aktivitas yang diberikan oleh penulis modul. Nah, next kita masuk ke pembelajaran 3, pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Apa sih pembelajaran diferensiasi ini? Merupakan usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, 3 poin atau 3 prinsip utama dari pembelajaran terdiferensiasi ini ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk.
konten di sini merujuk pada strategi. Nah, yang saya sebutkan tadi untuk menjawab akomodasi tadi, strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Ada dua cara Kak untuk diferensiasi konten, ada intertask dan ada intratask. Ada yang sempat baca nggak di modul tadi? Di modul di LMS. Apa intertask dan intratask ini? Ini strategi untuk diferensiasi konten. Nah, sedikit Kakak mungkin saya tekankan, kalau intertask di sini misalkan Kakak akan di SD misalnya contoh saja, ingin menyampaikan materi keterampilan gerak dasar. Keterampilan gerak kan banyak kan, ada lari, lompat, lempar, dan lain sebagainya. Nah, kalau intertask ini, tugas geraknya berbeda Kak. Misalkan ada di pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, ada yang melempar, ada yang melompat, ada yang apalagi menangkap misalnya. Nah, keterampilan gerak ini level kesulitannya sama, tapi gerakannya bervariasi. Itu intertask-nya di sana. Kalau intratask, tugas geraknya sama. Misalkan keterampilan dribbling, misalkan keterampilan gerak dribbling. Dribbling misalkan menggunakan satu tangan, dribbling menggunakan dua tangan, dribbling dengan memantulkan bola, dribbling dengan memukul bola, dan lain sebagainya. Tugasnya sama, namun level kesulitannya yang berbeda. Bisa dibagi per pos juga nanti. Misalkan di sini pos 1 dribbling dengan menggunakan dua tangan. Ini kan level paling mudah nih. Belajar dulu merasakan cara melakukan dribbling. Di level yang di pos kedua, dribbling dengan satu tangan. Di pos yang ketiga, dribbling sambil berjalan. Di pos keempat, dribbling sambil melakukan zigzag misalnya di sana. Jadi siswa terakomodasi di sana. Semua gerakan yang tingkat kompleksitas atau level kesulitannya berbeda di setiap pos-pos. Jadi siswa belajar dari yang sederhana dulu sampai yang ke kompleks. Tugas geraknya sama, yang intratask, tugas gerak sama, namun level kesulitannya nanti yang kakak-kakak coba kondisikan. Kalau intertask, tugas gerak sama, keterampilan gerak lari, lempar, lompat, dan lain sebagainya. Tapi kan tingkat kesulitannya sama di sana nanti. Melempar dengan gerakan melempar yang benar, gerakan melompat yang benar. Ini kan sama level kesulitan yang diberikan. Jadi siswa akan merasa tertantang dan merasa PJOK ini tidak hanya sekedar langsung melakukan aktivitas sepak bola, langsung melakukan aktivitas lari gitu. Jadi ada tingkat-tingkat kesulitan yang coba kita modifikasi pada saat proses pembelajaran. Ini sih tujuan dari diferensiasi ini, Kak. Nah, pertanyaannya ini, adakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Ini pasti banyak nih. Karena karakteristik siswa kita beragam ya kakak-kakak ya. Silakan, ada yang punya pengalaman nggak? Kesulitan yang kakak alami atau kendalanya? Kak Rita, silakan Kak. Baik Kak Johan, terima kasih. Saya ingin meminta masukan dari Kak Johan. Jadi saya sudah berusaha untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di sekolah ya. Namun masih ini benar nggak ya yang saya lakukan gitu? Karena jujur aja guru PJOK di sekolah saya hanya 2 dan yang satu lagi sangat baru lah gitu, baru mengajar
2 tahun ini, jadi diajak berdiskusinya juga belum terlalu memahami kalau ini. Nah, yang ingin saya tanyakan begini, karena saya di tingkat SMA ya, kalau tadi yang Kak Johan sampaikan kan lebih ke tingkat SD ya, dimana kalau di tingkat SMA itu tujuan pembelajarannya sudah amat tinggi ya, dari mulai merancang sampai dengan menganalisis gitu. Jadi di sana kadang-kadang saya bingungnya ini membedakannya seperti apa. Akhirnya seperti misalkan di senam irama saya membedakannya dengan cara anak yang dengan gerak yang belum baik, saya hanya menugaskan kelompok itu sekian gerakan gitu. Lalu yang sudah agak baik perkembangan geraknya saya tambahkan. Misalkan yang pertama tadi hanya 5 gerakan koordinasi, yang ke kelompok yang kedua misalkan 8, dan kelompok yang sudah mahir saya bedakan dengan 11 gerakan. Mereka merancang sebuah senam. Akhirnya saya buat berdiferensiasinya seperti itu. Apakah seperti itu atau yang saya lakukan masih belum benar ke arah pembelajaran berdiferensiasi? Seperti itu Kak Johan, terima kasih. Mohon pencerahannya. Oke, terima kasih Kak Rita atas berbagi pengalamannya. Ini relate dengan pertanyaan Kak Indriani di kolom chat. Kadang bingung nih, nggak ada nih-nya ya, saya yang nambahin. Kadang bingung hal apa yang dapat dijadikan diferensiasi pada pembelajaran. Sama dengan Kak Rita tadi sudah tepat. Berarti Kak Rita sudah melakukan diferensiasi di kontennya tadi dengan prinsip intertask atau berbagai gerakan dengan level kesulitan yang sama. Jadi poinnya sebenarnya Kak Rita dan Kak Indriani, ketiga prinsip diferensiasi ini yang coba kita praktikkan di pembelajaran PJOK. Konten misalnya intertask, kita mau menggunakan intertask atau intratasknya. Apakah gerakannya sama dengan level kesulitan yang berbeda, tapi sebagian besar menggunakan level kesulitan yang berbeda. Yang kedua, proses. Proses ini merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Ini terkait strategi mengajar kita, Kak. Nanti strateginya seperti apa sih biar anak-anak paham dan bisa melakukan keterampilan gerak yang kita ajarkan. Strategi banyak, gaya mengajar banyak, Kak, dari gaya discovery, dari komando juga termasuk teacher center di sana ya. Ada yang convergent, divergent dan lain sebagainya. Nah, gaya mengajar itu bisa digabung nggak sesuai dengan kondisi yang ada di pada saat proses pembelajaran. Jadi proses yang dialami siswa dalam suatu pembelajaran itu dapat membuat siswa memahami dan terampil dalam melakukan tugas gerak yang diberikan oleh guru. Yang terakhir, diferensiasi produk. Kalau yang ini terkait bagaimana siswa terlibat dalam melakukan penilaian, Kak, kayak yang tadi, menggunakan self-assessment atau peer assessment. Jadi kalau yang student-centered learning tadi, yang choice, voice, and ownership, kita combine lagi di sini dengan kontennya apa nih, terus prosesnya seperti apa, dan diferensiasi produknya. Kalau Kak Rita tadi sudah tepat, tapi sudah masuk ke dalam diferensiasi kontennya, Kak. Untuk strategi mengajar Kak Rita di SMA tadi. Kalau di Cassandra Lanucci, dia sebutnya skill theme approach, pendekatan keterampilan tema katanya. Jadi ada tema yang diajarkan, misalkan kayak saya contohkan tadi bola basket. Bola basket kan biasanya di SMP dan di SMA. Jadi ada yang baru belajar dribbling 2 tangan, ada yang dribbling 1 tangan, ada yang dribbling sambil berjalan, ada yang dribbling sambil berlari, dan ada yang dribbling dengan melalui rintangan atau zigzag itu. Itu sudah masuk ke prinsip diferensiasi konten. Jadi pasti ada siswa yang memang atlet basket di sana atau pemain basket di SMA itu kan. Nggak mungkin kita akan menyuruh dia untuk dribbling 2 tangan dari awal dulu. Pasti langsung masuk ke dribbling dengan melakukan zigzag. Nah, siswa kita ini tempat diferensiasinya, siswa yang tidak pernah sama sekali memegang bola basket, dari SMP pun nggak bisa gitu kan. Kita ajarkan
gerakan dasarnya bagaimana memegang bola dan memantulkannya dengan dua tangan. Nah, diferensiasinya di sana Kak, nanti untuk diferensiasi kontennya. Mungkin itu sedikit Kak tambahan dari saya buat Kak Rita dan Kak Indriani. Yang penting di sini poinnya di sini konten, proses, produk, choice, voice, and ownership terkait student center learning. Next Kak ya, ini sudah mendekati waktu usai. Terakhir nih pertanyaan terakhirnya. Gagasan baru apa yang Ibu Bapak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Silakan Kak, ada yang mau pertanyaan terakhir nih. Apa nih gagasan barunya? Kak Henry, silakan Kak. Baik Kak, setelah membaca modul, gagasan barunya adalah untuk pembelajaran berdiferensiasi adalah lebih banyak lagi membuat konten pembelajarannya sesuai dengan gaya atau minat belajar murid. Jadi enggak satu tidak satu penerapan berdiferensiasinya saja di proses ini, yaitu di kontennya tadi. Jadi ada beberapa konten, yaitu seperti misalnya bisa berupa kontennya itu video atau teks, atau juga bisa berupa unjuk kerja atau menampilkan. Jadi dengan gaya-gaya belajarnya siswa itu. Jadi kita lebih banyak lagi untuk membuat gaya-gaya belajar untuk kontennya ini. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Randy. Kak Randy lagi, saya baca chatnya tadi. Kak Henry. Ini terakhir kakak-kakak, terima kasih Kak Henry sudah mencoba menjawab dari gagasan baru apa nih. Jadi kita bagaimana seorang guru, kita sebagai pendidik nih kakak-kakak untuk menerapkan student center learning. Namun penekanannya seperti saya bilang yang disebutkan Cassandra Lanucci tadi, ini berat, ini menyakitkan, ini menyeramkan katanya untuk guru sebenarnya, karena kita akan merubah kebiasaan mengajar kita ke lebih yang student center learning. Namun bayangkan dampaknya, sepadan dampaknya terhadap perkembangan siswa kita nanti. Mereka akan lebih merasa dihargai, lebih merasa dilibatkan. Mereka akan lebih senang dengan kegiatan-kegiatan PJOK atau aktivitas yang kakak-kakak berikan. Sehingga mereka harapan dari pelatihan ini, siswa ini merasa sadar akan pentingnya melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Mereka merasa ini ya, memiliki manfaat yang banyak untuk tubuhnya, untuk dirinya, untuk lingkungannya. Sampai besar pun, sampai mereka lulus sekolah, baik SD, SMP, atau SMA, walaupun mereka tidak ngambil misalkan jurusan olahraga kayak kita dulu, ada yang ngambil fisika, ekonomi, dan apapun jurusan mereka kuliah, mereka sudah tertanam kesadaran mereka bahwa pentingnya melakukan aktivitas fisik. Jadi kalau sudah tertanam seperti itu, mereka akan menyempatkan waktu untuk melakukan aktivitas fisik mereka, walaupun mereka tidak akan menjadi atlet atau apapun nanti, tapi mereka sudah memiliki kesadaran sendiri. Nah, itu tugas kita sebagai seorang guru, dan saya pun untuk yang memproduksi calon guru ya di universitas, itu tugas berat bagi saya, sehingga berdampak terhadap anak didik kita di se-Indonesia, khususnya di Banten kalau di sini ya kakak-kakak ya. Nah, terakhir kakak-kakak, tadi poinnya sudah kita dapat. Yang pertama, student center learning itu kita harus mengakomodasi 3 prinsip utamanya, student choice, voice, dan ownership-nya. Pilihan anak, suara anak, dan rasa kepemilikan atau keterlibatan anak. Dan diferensiasi ini sudah ada poinnya juga, bagaimana kita mencoba mendiferensiasi konten, proses, dan diferensiasi produk dalam pembelajaran kita. Nah, ini terakhir pengingat kakak-kakak, setelah sesi ini, silahkan kakak-kakak mengunggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS, gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Sudah, itu saja Kak. Ada yang mau ditanggapi dulu sebelum kita closing? Nah, kalau titipan saya ini Kak ya, jangan lupa mengunggah
hasil refleksi karena di tugas refleksi 1.1 maupun 1.2 masih ada yang belum mengumpulkan sekitar 2 atau 3 peserta. Kemarin saya sudah coba melakukan penilaian di sana, Kak. Jadi nanti kakak-kakak yang merasa belum silakan diunggah tugasnya biar nanti penilaiannya bisa komplit ya, Kak ya. Nggak ada yang kurang-kurang gitu. Jadi lulus semua insya Allah. Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi kakak-kakak, saya berterima kasih sekali di siang hari ini sudah berkumpul lagi di sini. Sampai ketemu di sesi sinkronus selanjutnya. Salam sehat dan bahagia. Sampai ketemu lagi kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak Terima kasih, Kak. semuanya. Betul mau foto? Foto Kak, foto Kak. Ayo 1, 2, 3. Oke, sudah. Kalau masih ada yang ngajar tuh. Bisri ngajar. Semangat. Oh, Bu Sri ya. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum. Teman-teman semua, terima kasih. Yuk.